Meniup balon. Meniup balon, Pak. Ah, ya, kelinci meniup balon gitu ya. Kelinci meniup balon apa bisa? Namanya juga ilustrasi gitu ya. Nah, apa yang bisa diamati dari peristiwa balon yang ditiup oleh kelinci itu? Nah, tiupan pertama, tiupan kedua, tiupan ketiga, apa yang terjadi? Balonnya mengembang. Balonnya mengembang. Nah, mengembang itu berarti kita melihat besaran apa? Volume. Volume. Volume, betul. Kalau begitu volume bisa diamati? Bisa. Nah, ada alat ukurnya? Apakah ada alat ukur untuk volume? Tidak, Pak. Masa tidak ada? Di lab masa tidak ada alat ukur untuk volume? Ambilkan aquadus 100 ml. Ada enggak? Ada, Pak. Ya, jadi bisa diukur volumenya? Bisa. Bisa, Pak. Ada alat ukurnya? Ada, ya. Oke, selain volume, apa yang lagi yang teramati? Balonnya itu setelah dilepaskan, apa yang terjadi? Terbang. Terbang itu berkaitan dengan apa? Gravitasi. Selain gravitasi? Tekanan udara. Gimana? Tekanan. Tekanan udara. Nah, tenggelam, terapung, melayang itu kaitannya dengan apa? Berat. Masa jenis. Jadi dia itu terbang, itu sebenarnya mengapung di udara namanya. Jadi kalau balon itu terbang, itu sebenarnya mengapung di udara atau melayang di udara, gitu ya. Jadi kalau kita di air kan langsung nyantol, gitu ya. Kalau di air kita langsung nyantol massa jenis, tapi mengapa kalau di udara tidak nyantol ke sana, gitu ya? Ya karena mungkin mindset yang di set itu dulu waktu massa jenis adalah selalu air. Akibatnya apa? Terjadi miskonsepsi di sini. Maka yang benar ini pun berkaitan dengan jadi air itu fluida, udara pun fluida. Berarti harusnya diperlakukan sama. Jadi ketika balon itu jatuh ke tanah, itu balon itu tenggelam dalam udara namanya. Jadi ketika kita bawa batu, kita jatuhkan kok jatuh sampai dasar tanah, itu namanya batu tenggelam dalam udara. Tapi sayangnya kita tidak pernah mengatakan tenggelam dalam udara, betul ya? Yang kita mengatakannya hanya jatuh, gitu ya. Tapi kalau di air kenapa disebut tenggelam, kok tidak jatuh saja? Nah, itu menyebabkan kita itu pemikiran kita kalau yang istilah tenggelam itu hanya ada di dalam air. Padahal di dalam udara pun kalau jatuh ke bawah namanya tenggelam. Berarti itu berkaitan dengan massa jenis. Karena massa jenis berarti ada massa dan gravitasi tadi ya. Gravitasi kan sudah disebut, berarti di situ ada massa. Berarti besaran yang kedua adalah massa. Berarti gas itu memiliki volume dan gas memiliki massa. Berarti kalau begitu, karena gas memiliki volume dan gas memiliki massa, berarti gas adalah segala sesuatu yang memiliki volume dan memiliki massa adalah materi. Bagus. Berarti kalau begitu gas itu materi. Tapi zaman dulu orang tidak percaya bahwa gas itu materi. Mengapa? Karena nggak ada wujudnya. Nggak ada wujudnya, apa nggak kelihatan bendanya? Nggak kelihatan. Bendanya, Pak. Iya, yang kelihatan. Maksudnya tapi menggunakan istilah yang tidak tepat. Wujudnya itu gas. Oh, iya. Jadi kalau dibilang tidak ada wujudnya lah, wujudnya kan gas gitu ya. Wujud itu padat, cair, dan gas. Jadi bukan tidak ada wujudnya. Karena orang awam memang mengatakan begitu ya, tidak ada wujudnya. Hantu itu tidak ada wujudnya gitu ya. Jadi orang dulu tidak percaya bahwa gas itu adalah materi karena tidak pernah bisa melihat fisiknya, gitu ya. Tidak pernah melihat fisiknya. Tapi karena dia memiliki sifat dari materi, maka kita percaya bahwa gas itu adalah materi. Nah, karena dia itu materi, berarti dia memiliki sifat seperti materi-materi yang lain. Oke, jadi Anda sudah bisa melihat bahwa balon mengembang, balon bisa lebih berat atau bisa lebih ringan tergantung dari udara yang ditiupkan, betul? Seandainya yang ditiupkan adalah LPG, maka balon itu pasti
tenggelam. Kenapa? Karena LPG lebih berat daripada udara. Kalau yang diisikan gas helium, pasti dia mengapung di udara. Tapi kalau yang diisikan sama persis dengan komposisi udara, 20% nitrogen dan seterusnya, maka dia akan melayang. Jadi balon yang melayang itu tidak terlalu tinggi naiknya, tapi juga tidak jatuh. Pernah lihat tidak? Dia melayang-layang jadi tidak sampai mentok ke atas, tapi tidak juga berada di tanah. Itu namanya melayang. Artinya di posisi itu dia sudah tepat, massa jenisnya sudah sama dengan udara di situ. Karena kalau begitu kesimpulannya apa? Atmosfer itu memiliki massa jenis yang tidak sama di dasar maupun di atas itu massa jenisnya adalah tidak sama gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, sayangnya kan kita hanya bisa melihat, tidak bisa menyentuh ya. Kalau seandainya kita sentuh, dan mungkin Anda semuanya bisa membayangkan balon kalau ditiup makin lama makin besar, kalau disentuh makin keras kan. Kalau udaranya masih sedikit kan lembek gitu ya. Ditekan itu gampang. Permukaan balon itu makin keras. Artinya apa? Artinya tekanan udara di dalamnya semakin besar. Gitu ya. Dan mungkin bisa lebih hangat atau lebih dingin gitu ya. Bisa saja balon itu ditiup menjadi hangat atau balon itu ditiup menjadi dingin. Berarti ada apa? Panas dan dingin adalah temperaturnya. Berarti ada berapa sifat di sini? 4. Yaitu volume, massa, tekanan, dan temperatur. Oke, itu yang akan kita bahas selama 4 pertemuan. Yang kita omongkan cuma itu, tekanan, volume, massa, dan temperatur. Jadi adik rumusnya cuma di situ, di kisaran tekanan, volume, tetapi nanti memiliki variasi yang berbeda-beda. Makanya tadi dipercepat ada PV, VT gitu ya, PV, VT, NT, NP gitu ya. Nah, jadi yang dibicarakan sebenarnya cuma itu. Nah, kita lanjutkan. Jadi sifat yang kita lihat tadi sudah kita simpulkan. Ini kita simpulkan bareng-bareng. Yang itu pertama adalah balon mengembang. Balon mengembang artinya gas memiliki volume. Ya. Fenomena yang kita lihat adalah balon mengembang. Dari balon mengembang, maka kita pikirkan konsepnya adalah gas memiliki volume. Jadi fakta harus dirumuskan menjadi sebuah konsep. Faktanya balon mengembang. Konsep yang kita bangun, gas memiliki volume. Bisa dipahami? Usahakan kita belajar dari fakta, kembangkan sebuah konsep. Kita melihat fakta, kembangkan konsep. Balon mengembang, gas memiliki volume. Nah, oke, berikutnya fakta yang kedua adalah balon menjadi lebih berat atau balon menjadi lebih ringan. Kalau tadi di gambar balon menjadi lebih ringan kan? Berarti kesimpulannya adalah gas memiliki massa. Permukaan balon makin keras, berarti gas memiliki tekanan. Balon menjadi hangat atau dingin, gas memiliki temperatur. Berarti itu adalah 4 sifat empiris. Kata empiris artinya diamati. Sifat empiris berarti sifat yang bisa diamati. Kalau tidak bisa diamati, namanya bukan sifat empiris, tapi namanya sifat laten. Sifat yang tidak diamati namanya sifat laten. Contoh, Mas Miftahul, sifat yang saya amati adalah memakai kacamata. Konsepnya berarti Mas Miftahul pasti kesulitan membaca huruf kalau tanpa kacamata. Benar apa salah? Benar, Pak. Benar. Tapi saya tidak bisa mengamati bahwa Mas Miftahul itu orangnya pemarah atau orangnya murah senyum. Atau baik hati, sorry. Maksudnya masih bisa diamati. Apakah baik hati atau tidak baik hati? Saya tidak tahu, ya kan? Itu tidak bisa diamati kan? Nah, itu harus diselidiki dari beberapa banyak pengamatan, dihubung-hubungkan gitu. Maka sifat yang tadi, yang kedua tadi, itu namanya sifat apa? Sifat laten, sifat yang tersembunyi, gitu ya.
Nah, yang kita selidiki di sini adalah sifat yang 6, Pak. Nanti setelah ujian tengah semester, Anda semua baru mempelajari sifat tersembunyi. Karena kalau sifat yang nampak saja belum paham, susah untuk mempelajari sifat yang tersembunyi. Betul Pak Salah? Nah, kita kan biasanya kalau berkenalan sama orang, baru sifat nampaknya dulu kan wah kelihatan baik, tapi setelah lama bergaul baru kelihatan ternyata itu dia itu senyum-senyum, ternyata dia pendendam. Nah, pendendam itu berarti sifat tersembunyi. Dia itu walaupun judes, ternyata itu dia baik hati loh ternyata. Nah, baik hatinya itu adalah sifat laten. Karena tidak bisa langsung kita lihat seketika, harus dari proses secara intensif terus-menerus gitu. Oke, bisa dipahami ya? Nah, saya akan mengajak saudara-saudara semua belajar kimia tidak melihat rumus ya, tidak melihat rumus, tidak hanya mendasarkan fakta, tetapi mencoba menghubungkan fakta untuk membangun konsep. Jadi nanti konsepnya saudara bangun sendiri, mendasarkan pada fakta, nanti saya memandu Anda semua supaya Anda bisa mencapai pada simpulan seperti itu. Dengan demikian semua pemahaman itu didapatkan dari proses belajar, bukan dari proses mendengar. Jadi jangan sampai Anda menghafal apa yang saya katakan, tapi lakukan sampai pada simpulan, sehingga itu menjadi sebuah pengetahuan. Dan usahakan posisikan posisi diri saudara semua sebagai molekul. Posisikan sebagai molekul, masuk ke dunia molekul, amati bagaimana perilaku molekul, sehingga akrab dengan molekul. Dengan demikian, nanti akrab dengan kimia. Jadi salah satu cara kita akrab dengan sesuatu adalah kita harus datang berinteraksi, betul tidak? Misalnya kita mau akrab dengan dunia anak-anak pecinta alam. Kalau kita hanya nonton anak pecinta alam dari kejauhan, memang mungkin kita bisa, oh anak pecinta alam suka ini. Tapi kita tidak tahu bagaimana perasaan pecinta alam ketika berhasil menaiki sebuah gunung. Mungkin kita melihatnya, apa namanya, kok norak banget sih di atas puncak terus malah buka baju, padahal kan dingin. Kan kalau melihat kan begitu ya, kalau melihat. Tapi coba jalani sendiri. Saya pernah naik ke Lawu, Gunung Lawu. Saya 2 kali di Lawu. Bekal saya cuma tempat minum 1 botol dan tidak membawa makanan. Naik ke Lawu, mulai berangkatnya itu jam 2 pagi. Sampai di puncak Lawu itu adalah jam 3 sore. Saya sempat tertidur di kebun, seperti perkebun gitu ya. Dan saya tidak tahu bahwa ternyata di Lawu juga ada harimau, katanya. Nah, yang saya lakukan saat itu saya tinggal, mungkin hanya tinggal 1 kilo atau apa dari puncak. Tapi saya sudah tidak kuat. Yang saya lakukan adalah, kalau kan haus sekali itu, saya ambil batang-batang jagung atau batang apa, saya sesepi karena terasa manis, tapi lama-lama tenggorokan jadi gatal, mengalami iritasi. Kemudian datang murid saya, waktu itu saya guru, datang murid saya, terus saya diberi minum. Begitu minum saya langsung bersemangat. Akhirnya saya lanjutkan terus sampai puncak. Sampai di puncak saya senang, baju saya lepas untuk membuktikan bahwa saya, padahal dingin banget itu, padahal pakai jaket harusnya. Itu malah. Nah, kalau orang yang melihat, ih norak banget nih. Gitu. Tapi di sini kan adalah mengekspresikan. Nah, dalam belajar kimia juga sama. Kita harus bisa menyelami dunia molekul sehingga kita bisa memahami ekspresi-ekspresi molekul tadi. Ekspresi pertumbuhan, ekspresi memantul dan seterusnya, gitu ya. Nanti kita akan bisa tahu, oh ternyata reaksi kimia itu seperti ini toh. Oh, ternyata mirip-mirip pada saat saya dulu mengalami dengan si X itu ya, ternyata mirip dengan begitu ya. Itu caranya agar kita bisa memahami kimia dengan baik, bukan dihafalkan, apalagi menghafal rumus itu ya. Enggak, sudah tidak laku. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Apakah kita bisa melihat gas? Nah, tadi.
Saya yakin tidak ada yang pernah bisa melihat gas, benar ya? Tidak ada yang pernah melihat gas, tapi mengapa kita yakin bahwa gas itu ada? Padahal orang zaman dulu itu tidak percaya bahwa gas itu ada. Kadang-kadang keyakinan kita itu hanya didasarkan pada kepercayaan, keimanan gitu ya. Karena sudah ditekankan guru SD, akhirnya mengimani apa yang dikatakan guru SD. Berarti guru SD itu adalah seorang wali ya, diimani apa yang dikatakan. Kita tidak pernah mempertanyakan apa yang dikatakan oleh guru SD kita, benar? Pasti apapun benar gitu ya. Bahkan ketika bapaknya sendiri ada sebenarnya guru SMA, bapaknya mengatakan, yang benar begini, kita menolak. Kita mengatakan guru SD kita itu yang benar, bapaknya salah. Saya walaupun dosen, kalau ngajari anak, kalau misalnya berbeda, anak saya pasti mengikuti gurunya yang SD. Ya kan? Nah, di sini sebenarnya bahwa seorang siswa itu sangat mempercayai seorang gurunya, maka gurunya itu harus bisa menghindari menjadikan dirinya sebagai satu-satunya sumber belajar. Jadi seorang guru harus menghindari dirinya adalah satu-satunya sumber belajar. Guru harus memberikan kesempatan anak untuk mempertanyakan apa betul yang dikatakan guru. Maka guru harus mencoba untuk sesekali salah. Biar muridnya tahu bahwa gurunya bukan yang segalanya, bukan selalu benar gitu ya. Saya kalau salah itu malah senang. Kenapa? Karena saya ingin mahasiswa saya tidak menganggap bahwa saya adalah selalu benar. Karena yang selalu benar hanyalah Nabi. Ilmu tidak boleh diimani, ilmu harus diragui. Ilmu harus diragui, tidak boleh diimani. Karena ilmu bukan agama. Nanti kalau jadi agama kan bahaya, agama kimia fisika nanti jadinya. Oke, gitu ya. Apakah kita bisa melihat gas? Tidak bisa. Berarti kalau tidak bisa melihat, jangan percaya bahwa gas itu ada sampai kita membuktikannya bahwa gas itu ada. Gitu. Anda percaya gas itu ada? Percaya, Pak. Percaya, Pak. Apakah Anda bisa membuktikan bahwa gas itu ada? Jika tidak bisa, maka sebaiknya jangan percaya kalau gas itu ada. Percayalah sampai Anda bisa membuktikan bahwa gas itu ada. Nah, ternyata malah susah ya, karena sudah terlanjur percaya kan. Orang yang terlanjur percaya, susah untuk diubah menjadi tidak percaya. Berarti miskonsepsi itu sulit untuk diubah. Maka kita harus hati-hati memberikan konsep supaya jangan sampai miskonsep. Sekali miskonsep dipercaya oleh murid, miskonsepsi itu tidak mungkin diubah dengan waktu sekejap. Sulit untuk diubah. Oke. Apa betul partikel gas itu ada? Wong nyatanya pakai mikroskop pun tidak bisa dilihat. Ya. Pakai mikroskop pun tidak bisa dilihat. Bagaimana sebenarnya partikel gas tersebut tersusun? Ada yang tahu caranya? Bagaimana tersusun? Apakah partikel gas itu diam atau bergerak? Banyak pertanyaan kan di sini? Oke, sekarang kita lihat ini. Anak kecil ini mencoba membuktikan bahwa gas itu ada. Apa yang dilakukan dengan anak kecil itu? Balon dengan air. Balon dengan air ya. Beda dengan yang tadi ya. Tadi balonnya diisi dengan apa? Udara. Udara. Fenomena yang teramati sama tidak? Beda, Pak. Apakah ketika diisi air, balon itu makin lama makin besar? Iya. Iya. Apakah kalau ketika diisi air, balonnya makin lama makin keras? Iya. Ya. Apakah ketika diisi air, balon itu makin berat atau makin ringan? Benar. Makin berat ya. Apakah Menampar. makin panas? Ada perubahan temperatur? Iya. Ada. Ada. Apakah fenomenanya sama? Sama. Sama. Karena fenomenanya sama, berarti patut diduga bahwa materi di dalamnya sama dengan sebelumnya. Bahwa apa yang ada di dalamnya sama dengan sebelumnya. Kalau ini adalah ini materi, maka sebelumnya pun berisi materi. Pertanyaannya, apakah air bisa dilihat? Bisa. Udara bisa dilihat? Tidak, gitu kan? Tapi fenomenanya sama?
Sama. Sama. Kita melihat dengan cara analogi namanya. Bahwa dua hal yang memiliki fenomena sama patut diduga keduanya adalah sesuatu yang sama. Jika air adalah materi, maka gas pun adalah materi. Tapi itu masih diragukan. Karena belum sampai pada bukti empiris, baru analogi. Analogi itu masuknya dalam teoritis, bukti teoritis. Maka orang tetap tidak percaya, masih tetap tidak percaya bagi yang benar-benar meyakini bahwa gas itu tidak ada. Kenapa? Karena pembuktiannya masih bersifat teoritis. Orang butuh bukti empiris, bukan bukti teoritis. Tapi bukti teoritis bagi ilmuwan itu adalah alternatif yang lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Gitu. Kalau ilmuwan loh ya. Tapi bagi yang ngotot tetap akan mengatakan itu belum membuktikan. Oke. Jadi fenomenanya sama, balon mengembang, balon lebih berat atau lebih ringan, balon makin keras, balon hangat atau dingin tergantung air yang diisikan gitu ya. Kalau isinya air hangat ya balonnya hangat, diisi air dingin ya balonnya dingin. Berarti fenomenanya sama. Nah, bagaimana kalau diisi dengan kelereng? Apakah balonnya juga mengembang kalau diisi kelereng? Kelerengnya diisi 1, 2, 3 banyak, makin lama makin banyak, makin mengembang? Iya. Ya. Apakah makin keras? Iya. Iya. Makin berat? Iya. Apakah panas atau dingin? Iya juga tergantung kelerengnya ya. Kalau kelereng dingin dimasukkan di situ, kelereng dari kulkas masukkan, balonnya didinginkan. Berarti diisi balon, diisi air, diisi udara, diisi air, diisi kelereng ternyata memiliki fenomena yang sama. Nah, kalau kelereng kan orang sudah mulai yakin materi, tapi ini tetap masih bersifat teoritis. Ini cara kita mendobrak ketidakpercayaan untuk memunculkan keraguan. Jadi kalau ada seseorang tidak mempercayai sesuatu, kita coba dengan pertanyaan-pertanyaan sehingga dia menjadi meragui yang diyakini. Itu juga cara-cara orang untuk mengubah dari beragama menjadi ateis dan sebaliknya dari ateis beragama. Bersifat langsung masuk ke pemikiran yang mendasar. Jadi kalau kita menggunakan cara seperti itu dengan model-model pertanyaan, retorika, orang yang semula percaya menjadi tidak percaya atau orang yang semula tidak percaya bisa berubah menjadi percayaan itu. Karena ini membawa seseorang kepada titik kritis antara percaya dan tidak percaya. Caranya, tekniknya seperti itu. Itu yang biasa dilakukan oleh para motivator. Oke, jadi ada kesamaan di sini. Ya, gimana? Saya izin bertanya. Silakan, Mbak. Perbedaan dari boleh mengembang sama mengapung di udara itu bagaimana? Tenggelam di udara sama mengembang di udara. Kalau mengembang itu berarti ukurannya, ya. Kalau mengembang itu kaitannya dengan ukurannya. Kalau mengapung itu kaitannya dengan posisinya di udara. Mengembang itu artinya ukurannya makin lama makin besar. Tapi kalau mengapung berarti dia makin lama makin naik. Nah, ya. Jelas ya? Jelas. Jadi kalau kita ingin mengubah keyakinan anak tentang sesuatu, maka kita munculkan pertanyaan-pertanyaan, biarkan dia jawab sendiri. Dengan dia menjawab, akhirnya dia muncul keraguan. Ketika keraguan sudah berhasil dimunculkan, maka kita boleh berharap mengubah keyakinan. Karena sudah ibaratnya itu sudah berada di ujung tanduk, jadi tinggal menggulir ke kanan atau menggulir ke kiri. Tinggal bagaimana kita memainkan, gulirkan kemana, kembalikan ke asalnya atau pindahkan ke seberangnya gitu. Teknik ini biasa digunakan tapi motivator. Jadi memiliki volume, memiliki massa, diulang-ulang dengan analogi yang lain, diulang-ulang sampai benar-benar kita yakin bahwa keyakinannya itu sudah benar-benar mencapai nilai kritis. Nah, kalau sudah mencapai nilai kritis, baru kita ajak melihat fakta realnya, empirisnya. Bagaimana cara kita membuktikan bahwa udara itu ada? Nah, itu baru, kalau tadi kan baru mengajak analogis, baru membawa sampai batas keraguan ya.
belum benar-benar menggulirkan pada sampai keyakinan tertentu. Maka kita bisa lakukan ini. Untuk membuktikan bahwa gas itu ada, sekarang kita tanya, apa betul air ketika dipanaskan menjadi uap? Iya. Ya. Apakah betul uap air itu ada? Iya sih. Tidak ada. Kita pernah melihat uap air? Tidak ada. Tapi para ilmuwan mengatakan bahwa udara kita mengandung uap air. Ya kan? Tapi nyatanya kita tidak bisa melihatnya, betul? Iya, Pak. Ada yang bisa membuktikan bahwa di udara di sekitar kita itu ada uap air. Pas kabut, Pak. Di Pas- pagi hari. Kabut bukan uap air, tapi kabut adalah aerosol. Kabut adalah aerosol, bukan uap air. Pertanyaannya, bagaimana kita membuktikan bahwa uap air itu ada? Caranya, ayo anak-anak, kalian percaya tidak uap air ada? Tidak, Bu, nggak ada. Tidak, Pak, nggak ada. Oke, mari kita coba buktikan sebenarnya uap air itu ada atau tidak. Ambil gelas di dapur sebanyak 2. Nah, jadi ya, terus di rumah ambil gelas di dapur. Di rumah kalian ada gelas di dapur? Tidak di dapur, di meja makan ya. Ambil 2. Yang satu diisi air biasa sampai penuh seperti ini. Satunya diisi air separuh. Separuh saja. Yakini sampai diamkan beberapa menit sampai yakin bahwa memang gelasnya tidak bocor. Buktinya apa? Airnya tidak berkurang dan tidak ada tetesan air di meja. Berarti gelasnya tidak bocor ya. Ini didiamkan selama 1 jam. Apakah ada air di sini ngecembeng gitu istilahnya. Bahasa Jawanya ngecembeng. Kalau tidak ada berarti gelasnya tidak bocor kan? Ini gelas yang ini pun sama. Gelas kedua yang hanya separuh tadi isi dengan es batu. Ada enggak es batu di rumah? Kalau tidak ada buat dulu. Setelah itu keduanya ditunggu lagi sekitar 15 menit. Apa yang terjadi? Ada yang pernah melihat fenomena ini? Ada, Pak. Apa Mbak? Airnya nembus. Iya, ngecembeng, Pak. Di dindingnya basah ya? Iya, Pertanyaannya, apakah gelasnya bocor? tidak. Tidak. Dari mana embun itu muncul? Suhunya, Pak. Suhu jadi air ya. Dari mana embun itu muncul? Jawabnya adalah dari uap air di udara. Jadi karena permukaan dinding ini dingin, maka uap air yang ada di sekitar gelas itu ketika dia menabrak dinding ini, dia menjadi embun. Jadi di sini kan sebenarnya ada gas yang kita tidak bisa lihat. Nah, gas itu kan pasti bergerak. Di sini nabrak gitu ya. Nabrak itu untuk meyakinkan juga bahwa gas itu bergerak bukan diam. Nah, ketika partikel uap air nabrak di sini, kan di sini dingin. Karena dingin, gerakannya jadi lambat. Kalian kalau di tempat dingin, gerakannya lambat kan? Pasti gerakannya lambat. Karena gerakannya lambat, ketika dia nabrak, dia tidak bisa mantul. Akhirnya dia terperangkap di dinding. Yang memantul adalah yang gerakannya cepat. Nah, yang nabrak makin lama makin banyak. Maka air-air itu akhirnya berkumpul menjadi satu karena kohesi lebih besar daripada adhesi. Maka membentuk titik air di sini. Maka jadilah embun. Jadi di sini ada uap air, del nabrak, mandek nempel. Del nabrak, nempel. Akhirnya kan jadinya banyak di sini. Uap airnya jadi banyak. Ketika uap air banyak, maka jadilah titik embun di sini. Baru kelihatan. Kalau satu molekul yang nabrak, kita masih nggak lihat. Tapi kan terus ada lagi molekul lain, datang lagi nabrak. Akhirnya molekulnya jadi banyak, maka jadilah titik embun. Nah, kemudian karena yang menabrak molekul air di sekujur permukaan
gelas, maka akhirnya permukaan di sini menjadi basah semuanya. Dan kalau kita pegang, tangan kita pun basah. Jadi bukan karena gelasnya bocor, tetapi karena uap air di udara menabrak dinding dan mengembun. Nah, itu cara membuktikannya. Ada pertanyaan mungkin? Misalnya airnya panas, Pak. Lagi Air, menguap, maksudnya yang mana? Air yang mana yang panas? ada es batunya ini di yang Air panas. Kalau air panas percuma kasih es batu ya. Es batunya habis dong. Jadi air biasa saja, kemudian pakai es batu. Nah, fenomena ini juga pernah kita lihat kalau kita naik mobil, ya kan? Naik mobil ketika hujan, AC di dalam ruang mobil dimatikan coba. Di saat hujan, tutup semua jendela, AC dimatikan. Pasti sopirnya nggak bisa lihat jalan. Kenapa? Karena dinding di dalam mobil itu tertutup embun. Kenapa? Karena ketika hujan, udara di luar mobil lebih dingin daripada udara di dalam mobil. Akibatnya pengembunan terjadi di sisi dalam. Maka biasanya sopir bis yang tidak ada AC-nya itu sering minta kernetnya untuk ngusap-ngusap kaca yang dekat spion. Nah, tujuannya apa? Biar dia bisa melihat dengan jelas. Nah, beberapa orang biasanya suka ditambahi minyak angin, minyak apa itu? Minyak angin yang bisa untuk roan itu loh. Kenapa? Karena air dan minyak tidak mau bersatu. Jadi dengan diolesi minyak kacanya tidak terjadi pengembunan. Sebenarnya masalah bukan karena dikasih minyak angin badan kaca jadi hangat. Kalau kita masuk angin kan diolesi jadi hangat ya. Nah, ketika kaca diolesi minyak angin bukan jadi hangat, masalahnya bukan itu. Masalahnya minyak dan air tidak bercampur. Jadi ketika uap air nabrak dinding, karena ya dia menemui minyak, dia menolak, nggak mau nempel dia. Kalau kaca dia masih mau nempel, tapi ketika ada minyak angin dia nggak mau nempel. Ilmunya begitu, tapi orang-orang nggak tahu. Tapi bisa mempraktekkan, gitu ya. Ajaibnya. Orang-orang awam itu nggak tahu ilmunya, tapi tahu mempraktekannya. Nah, karena dia tidak mau menyelidiki, maka dia selamanya tidak jadi ilmuwan. Akhirnya jadi ilmu titen, gitu. Namanya ilmu titen, dititeni. Nek wayai udan tak olesi minyak, itu namanya ilmu titen. Banyak orang-orang Indonesia itu ya sebenarnya pinter, tapi sayangnya berhenti di ilmu titen, tidak sampai penyelidikan empiris. Nah, jadi nanti kita akan melakukan penyelidikan empiris agar terbiasa. Nah, bagaimana kalau mobil itu berjalan di pagi hari, ya di pagi hari, terus kemudian kita nyalakan AC. Seringkali yang embunnya itu bukan di sisi dalam tapi di sisi luar, ya kan? Pagi hari kita naik mobil, AC-nya dinyalakan. Maka nanti di bagian bawah kaca mobil, di sisi luarnya itu embun. Mengapa? Karena di sisi dalam itu lebih dingin daripada di sisi luar. Tapi kalau siang hari tidak. Kenapa? Karena sinar matahari langsung menguapkan kembali. Nggak bisa, karena kena sinar matahari langsung menguap kembali. Tapi harus di pagi hari ketika belum ada sinar matahari. Itu cara membuktikan bahwa uap air itu ada. Bukan dengan cara begini, mulut dekatkan dengan kaca, lalu kita bernafas. Ya, memang muncul gitu. Tapi orang akan meragukan. Jangan-jangan itu ludahnya. Ya kan, karena di mulut juga mengeluarkan ludah kan. Jadi memang pembuktian itu benar, tapi itu masih membuat keraguan bagi orang yang tidak percaya. Bagi orang yang percaya, yang biasa saja mungkin percaya, tapi bagi orang yang sudah terlanjur tidak percaya, kita butuh usaha yang keras untuk membuat dia menjadi percaya. Benar ya? Biasanya yang ngeyelan itu kan susah. Maka kita harus mencari bukti yang telak, yang benar-benar dia tidak bisa mengelak lagi. Gitu. Oke, jadi kita berjalan. Nah, saat kita berjalan menembus kabut, pernah berjalan menembus kabut? Apakah kita merasa terhalangi oleh kabut? Iya, kalau kita menembus hujan, apakah hujan itu terasa lebih menghalangi dibanding, lebih ringan dibanding kabut? Indonesia suara.
Suaranya kayak robot ya. Oke. Saya yakin pasti menembus hujan lebih berat dibanding Lebih berat. ya, lebih Airnya netes. airnya netes ya. Kalau embun kan airnya lembut banget ya. Kalau hujan kan airnya lebih besar, jadi itu lebih menghalangi. Tapi ya masih tetap tidak terlalu berat. Tapi kalau berjalan di dalam sungai, pernah mengalami di kolam renang berjalan di kolam renang, berjalan di dalam lebih berat ya. Berat, Pak. Salju. Oh, nggak pernah, nggak bisa dibayangkan. Jadi karena kita nggak ada salju. Berjalan di dalam air saja, nah, lebih berat. Mengapa menembus kabut itu paling mudah dibandingkan menembus hujan maupun menembus air? Mungkin ada yang bisa menjelaskan? Mungkin kalau kabut karena ini Pak, yang menghalangi itu bentuknya wujudnya gas, sedangkan kalau hujan wujudnya air Pak. Mungkin ada yang lebih mudah dipahami oleh siswa? Kalau tidak seperti itu mungkin karena seperti Roja ya Pak, gas kan partikelnya renggang, jadi semakin mudah tertembus. Kalau air kan partikelnya itu semakin kuat, salju juga, jadi lebih sulit. Ya, tapi ada SMA mungkin tidak pernah paham partikel ya, mungkin ya, nggak terlalu bisa memahami. Tapi istilah renggangnya ya, jarak antar butirannya, gitu ya. Mungkin menyebutnya butirannya saja sementara. Ya, karena sebenarnya butirannya itu belum tentu partikel. Jadi butir-butir kabut antara butir kabut satu dan yang lain itu kan jaraknya renggang, gitu kan? Dan ukurannya kecil ya, ukuran kecil. Kemudian kalau butiran-butiran air itu kan lebih besar, gitu ya. Dan jaraknya lebih rapat ketika hujan deras, gitu. Terus kalau air itu kan berarti butiran-butiran air itu sudah nyampur jadi satu, berarti rapat, gitu ya. Oke. Kalau berjalan di atas es, jadi kita dimasukkan dalam es batu, kemudian disuruh berjalan. Kita dibekukan dalam es batu, kemudian disuruh berjalan. Bisa enggak berjalan? Enggak. Enggak bisa. Mengapa? Karena butirannya lebih Karena padat es batu. Iya, padat. Partikelnya sudah apa? rapat. Rapat. Selain rapat? Tidak ada ruang untuk bergerak. Tidak ada ruang untuk bergerak. Sebenarnya kalau kita di dalam air pun tidak ada ruang ya. Ada ruang kosong enggak di situ? Enggak ada juga ya? Iya. Oke, mungkin masih susah untuk dipahami ini. Anda punya pasir di rumah, nanti dicari ya pasir ya. Nah, pasir itu disebarkan secara renggang. Kalian coba lewati. Mudah apa tidak? Sulit, Pak. Mudah Pak kalau Mudah, renggang. Pak. Secara renggang, berjauhan. Mudah Pak. Mudah. Kemudian pasir masukkan dalam gelas, tusuk dengan jari. Apakah kalian masih bisa menembus pasir itu, menembus sampai ke dasar gelas? Enggak. Tidak. Ada pasir, masukkan di dalam gelas. Kalian bisa enggak digini-gini kan sampai menembus ke dasar gelas? Bisa. Bisa, Bisa. Pak. Bisa enggak? Enggak. Tidak. Ada usaha. Harus ada usaha, betul ya. Nah, sekarang coba pasirnya dipres seperti batako. Dipres sampai padat. Coba jarinya ditusukkan, kira-kira masih bisa menembus tidak? Enggak bisa, Pak. Tidak bisa. Nah, sekarang coba pasir yang dalam gelas, itu gelasnya digoyang-goyang. Apakah partikelnya bergeser-geser atau tidak? Bergeser, Pak. Bergeser. Yang sudah dipres tadi di dalam Oh, gelas? belum. Oh, belum. Enggak kalau Enggak. dipres. Yang dipres tidak. Kalau yang tidak dipres? Bisa. Gerak. Nah, yang tidak dipres itu kan air. Mewakili air. Air kan seperti itu. Artinya partikel itu masih bisa menyibak. Jadi kalau ada sesuatu yang lewat, partikel itu menyibak, menyingkir. Tetapi yang es batu, partikelnya antara satu dan yang lain itu sudah terikat. Jadi seperti begini, kalian berjalan, ada di depan kalian ada barisan menwa. Barisan menwa yang pertama adalah menwanya tidak bergandengan. Kalian diminta untuk berjalan melewati menwa tersebut. Walaupun sulit, bisa tidak? Bisa. Bisa. Tapi kalau menwanya kemudian bergandengan satu sama lain, di mana lengan dan lengan diikatkan gini, kalian bisa menembus dengan mudah tidak? Tidak. Tidak.
Nah, ketika diikat begini, posisi menwa satu dan menwa lain itu selalu posisi yang sama atau berubah-ubah? Sama. Tapi kalau menwanya tidak hanya sekedar baris, mungkin menyibak gitu, bisa saja posisinya bergeser. Benar nggak? Iya. Nah, itulah gambaran cair dan padat. Jadi, benda cair itu adalah jaraknya rapat. Benda padat, jaraknya pun rapat. Bedanya, benda cair, rapat, dan masih bergerak bebas. Nah, jadi masing-masing individu itu masih bisa bergerak, maka ketika ada sesuatu datang, itu bisa menyibak. Menyibak itu memberi jalan. Tapi karena benda padat itu posisi geraknya itu sudah tidak bebas, masing-masing partikel itu terikat satu sama lain, maka menjadi sulit untuk ditembus. Nah, itu cara kita memahami apa sih bedanya padat, cair, dan gas. Nah, kalau gas itu bagaimana? Menwanya baris, tapi barisnya jaraknya jauh. Jadi satu menwa satu dengan menwa lain jauh. Kalian jangankan disuruh jalan, suruh lari aja mungkin tidak nabrak. Iya kan? Tapi kalau barisnya sangat rapat, kalian pasti akan kesulitan kalau harus lari menembusnya. Benar tidak? Ada 100 menwa baris dalam posisi rapat satu orang dengan orang lain hanya berjarak 10 cm, hanya ada sisa ruang 10 cm. Kalian suruh jalan menembus pasti susah payah. Seperti kalau berjalan di pasar malam yang sedang penuh. Tapi kalau 100 menwa itu barisnya adalah dengan jarak 5 meter satu orang menwa dengan menwa lain 5 meter, kalian pasti lebih mudah untuk menembus barisan menwa tersebut. Benar tidak? Nah, berarti yang jaraknya jauh itu mewakili gas. Maka kabut itu seperti tadi, kabut itu jaraknya saling berjauhan, maka menjadi mudah untuk ditembus. Sedangkan air itu jaraknya dekat, maka lebih sulit ditembus. Padat, walau jaraknya dekat dan terikat satu sama lain partikelnya, maka benar-benar sulit untuk ditembus. Nah, kita bisa melihat dengan perbedaan udara, air, dan kelereng untuk melihat dari balon yang diisi udara tadi, bahwa gas itu tidak terlihat, tekanannya kecil, cair itu terlihat memberikan tekanan yang relatif lebih besar daripada ini, sedangkan kelereng itu padat, terlihat, dan tekanannya sangat kuat ya, sangat kuat. Oke, itu cara kita untuk memahami bagaimana, mengapa. Nah, mengapa kita tidak bisa melihat gas? Nah, pertanyaannya, mengapa kita tidak bisa melihat gas? Ini analoginya. Kalau kita punya pasir, disebar di lantai, bandingkan dengan dimasukkan dalam gelas, dan bandingkan dengan dipres jadi keras. Satu genggam pasir disebar di lantai seluas 5 kali 5 meter, pertanyaannya, kalian bisa melihat butir pasir tersebut? Tidak. Bisa, Pak. Mungkin bisa, ya, ada yang bisa, tapi sulit ya. Ya. Genggam, pasirnya cuma satu genggam loh ya. Satu genggam disebar dalam ruang 5 kali 5 meter. Harus merata. Saya yakin sulit untuk melihat pasir itu. Kalian mengatakan lantai saya bersih kok. Setelah disapu ternyata ngumpul, ada debunya kan? Ya. Sebelum disapu kelihatan enggak ada debunya? Tidak. Dan mungkin menganggap bahwa itu masih bersih, ya kan? Tapi begitu disedot pakai vacuum cleaner, kita dapati ada sejumlah debu. Artinya kita tidak bisa melihat karena jaraknya sebenarnya. Jadi mengapa kita tidak bisa melihat gas? Karena jarak antar partikel itu berjauhan. Seperti pasir disebar di lantai. Kalian punya segenggam kelereng sebar di lapangan sepak bola. Kalian bisa melihat kelereng itu tidak dari podium penonton. Tidak. Sulit. Atau satu ember kelereng disebar di lapangan sepak bola. Lapangan sepak bola ada rumputnya yang ganggu. Segenggam kelereng tadi disebar di lapangan tenis. Kalian lihat dari podium penonton pasti sulit untuk melihat partikelnya. Tapi kalau seember tadi dikumpulkan dalam ember, kalian bisa melihatnya tidak? Pasti melihat dengan jelas. Jadi ketika dalam bentuk cair, kita bisa melihatnya. Tapi kalau sudah jadi gas, kita sudah tidak bisa melihat karena jarak antar partikel itu terlalu jauh.
Makanya ketika kita memasak air, kemudian airnya jadi uap, awal jadi uap kita masih melihatnya, yaitu ada apa namanya asap gitu ya, seperti asap ya, uap itu masih aerosol. Begitu sudah makin tinggi, kita sudah tidak bisa melihatnya. Karena begitu tinggi, dia bercampur dengan udara luar, maka akhirnya tersebar sangat merata. Ketika masih di atas panci, dia belum begitu tersebar. Masih masuk dalam kategori aerosol. Tapi begitu sudah keluar dari area panci, area yang panas itu, kita sudah benar-benar tidak bisa melihat uap air. Karena apa? Karena tersebar. Jadi, mengapa kita tidak bisa melihat gas? Karena jaraknya. Kalian satu kelas ini dikumpulkan di lapangan sepak bola, pasti saya bisa melihat dari atas helikopter. Tapi coba yang satu di lapangan UNES, satunya di lapangan MIPA, satunya di lapangan ini. Bisa terlihat tidak di atas helikopter? Saya yakin tidak bisa. Padahal orangnya masih sama kan? Ya, jadi kesimpulannya kita tidak bisa melihat gas karena jarak antar partikel. Pak, izin bertanya, Pak. Silahkan, Mbak. Jika jarak antar partikel gas itu berjauhan, maka jarak antara satu partikel dengan yang lain kan jauh, Pak. Nah, jarak itu apa, Pak? Nah, nanti kita akan bahas sampai di situ. Ya, penasarannya nanti mudah-mudahan terjawab ya. Oke, sabar, Mbak. Saya tidak akan menjawab sekarang. Nanti setelah ini mungkin muncul pertanyaan baru malah. Oh, ternyata begitu terus muncul pertanyaan baru. Oke, kita lihat di sini. Tadi ini sama dengan yang tadi ya. Sudah tak klik ternyata tadi. Saya lupa. Oke, kita lihat di sini. Ini tadi sudah kita akan masukkan satu partikel. Oke, sudah kelihatan partikel gasnya? Ya, berarti kalian adalah molekul juga. Buktinya kalian bisa melihat partikelnya. Jadi kita memposisikan seolah-olah kita berada di dunia molekul. Kita semua adalah molekul. Itu adalah teman kita sedang berjalan. Perhatikan pergerakannya. Oke. Bagaimana gerak molekul itu? Apakah gerak parabola atau gerak lurus atau gerak lain? Coba perhatikan gerak. Gerak tidak beraturan. Gerak lurus. Fokusnya gini. Setelah memantul sampai sebelum memantul kembali. Itu. Nah, sekarang ini coba lihat gerakannya ini. Gerak lurus atau gerak tidak beraturan atau gerak. Bentar, ini pendek, bentar. Nah, sekarang lihat ini. Fokus di sini. Gerak apa itu? Gerak lurus. Lurus, Pak. Beraturan. Lurus. Betul, gerak lurus. Gerak lurus kan ada dua. Benar ya? Gerak lurus ada dua. Yaitu L dan GLBB. Nah, Anda perhatikan, kira-kira geraknya itu GLB atau GLBB? GLB. GLB. Buktinya apa, Mas? Mas Kahar. Karena dilihat itu geraknya selalu konstan. Apanya yang konstan? Perpindahan apa partikel dari satu tempat ke tempat yang lain. Kecepatan. Ya, yang konstan adalah kecepatannya ya. Oke. Betul, gerakannya adalah GLB. Buktinya partikelnya tidak menjadi lebih cepat atau menjadi lebih lambat, ya kan? Nah, sekarang berikutnya, perhatikan fokus ketika nabrak. Apakah kecepatannya setelah menabrak berkurang, bertambah, atau tetap? Tetap. Tetap. Berarti tumbukannya tumbukan yang bagaimana? Ada dua macam tumbukan. Tumbukan lenting sempurna. Lenting sempurna, betul. Kalau lenting sempurna, kira-kira partikelnya akan kehilangan energi atau energinya tetap? Energinya Energinya tetap. Energinya tetap.
kira-kira molekul itu akan menempel di dinding atau tidak? Tidak. Tidak. Apakah mungkin terjadi pengembunan kalau seperti itu? Tidak. Ya, jadi tidak mungkin mengembun karena pembukaannya lenting sempurna. Tetapi ketika dindingnya dingin, maka molekul itu ketika nabrak, energinya diambil oleh dinding. Dindingnya menghangat, partikelnya mendingin. Maka mungkin terjadi pengembunan. Mungkin, dengan catatan titik pengembunannya harus cukup tinggi. Nah, air titik pengembunannya adalah pada 100 derajat Celcius. Maka mungkin kalian tadi mungkin bertanya, "Loh Pak, lah oksigen mengapa tidak mengembun? Kenapa hanya air yang mengembun?" Nah, jawabnya adalah karena keduanya memiliki titik pengembunan yang berbeda. Titik pengembunan oksigen di bawah 0 derajat Celcius. Kalau peristiwanya tadi di bawah 0 derajat Celcius, mungkin saja oksigennya mengembun. Tetapi ketika gelas ditaruh di atas meja, temperaturnya paling 0, kan? Paling 0 gitu ya. Tidak jauh di bawah 0. Kalau oksigen itu harus sekitar minus 200 Celcius. Bayangkan, minus 200 Celcius. Baru dia bisa mengembun. Jadi mengapa kok hanya air yang mengembun? Nah, oke, nah sekarang kita perhatikan ketika dia nabrak, dia menimbulkan tekanan, ya. Jadi ketika dia menabrak, dia menimbulkan tekanan. Mengapa? Karena dia memiliki kecepatan, maka dia memiliki gaya dan momentum. Dia memiliki gaya dan momentum. Gayanya namanya gaya gerak, momentumnya adalah ketika dia bertumbukan. Karena menumbuk dinding, maka menimbulkan tekanan. Karena tekanan adalah gaya yang diterima tiap satu luas. Coba diamati, berapa tekanan yang dihasilkan oleh satu partikel gas dalam ruang dengan lebar 10 nanometer. Sudah bisa melihatnya tekanannya? 0,1 0,1 apa satuannya? atmosfer ATM. Atmosfer, betul. Jadi partikel itu mengakibatkan tekanan sebesar 0,1 atmosfer. Oke, kalau kita tambah lagi satu partikel lagi, apakah tekanannya berubah? Iya. Berubah. Mengapa tekanannya berubah? Mbak Indonesia kalau menjawab jadi lucu ya suaranya karena sinyalnya. Ya, Mbak Indonesia bisa mungkin jawabnya dalam chat saja dulu supaya karena kelihatannya ada gangguan koneksi, jadi saya tidak bisa menangkap dengan baik apa yang disampaikan. Jadi karena molekulnya bertambah atau partikelnya bertambah, maka dinding itu mengalami tekanan yang lebih besar. Benar nggak? Karena yang nabrak ada dua. Makin banyak yang nabrak, maka tekanan yang dialami dinding itu makin kuat. Misalnya ini ada satu orang, Mbak Rojaah, masuk di dalam kelas, Mas Miftahul usil. Kelasnya ditutup, dikunci dari luar. Pasti Mbak Rojaah gedor-gedor pintu, ya kan? Apakah pintunya bergetar? Iya. Karena didorong-dorong oleh Mbak Rojaah. Mas diusili, ternyata selain ada Mbak Rojaah, ada Mbak Rena di dalamnya. Kira-kira pintunya dorongannya itu lebih kuat atau lebih lemah? Kalau orang. Lebih kuat, Pak. Lebih kuat. Itu membuktikan bahwa makin banyak partikel, ternyata tekanan yang diterima dinding itu makin besar. Benar kan? Nah, sekarang kita lihat di sini. Temperaturnya, kalau seandainya tekanannya kita tetapkan, maka kira-kira
apa yang akan berubah? Maka pasti yang lain akan berubah. Setiap satu perubahan pasti menyebabkan perubahan yang lain. Karena ada 4 sifat, ketika satu berubah, yang lain harus berubah. Di sini kebetulan yang berubah tekanan, ya. Bagaimana kalau tekanannya tetap dibuat, tetap pintunya ditambahi, didobeli? Ya. Jadi karena orang yang gedor 2 orang, Mas Miftahul pintar, dan orang jebol pintunya tambahi lagi di belakangnya, didobel. Maka apa yang terjadi? Maka yang lain pasti berubah. Kalau tidak tekanan, maka yang lainnya, bisa temperaturnya, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi perubahan pada satu sifat akan berpengaruh pada sifat lain. Maka inilah yang akan kita pelajari hari ini mengenai hubungan antar sifat tersebut. Ini belum sampai menjawab pertanyaannya Mbak Roja. Kita lihat dulu. Oh, ini tadi sudah. Nah, berdasarkan sifat yang dimiliki gas, maka di sini ada 4 sifat tadi ya. Ini beberapa typo. Tadi ada 4 sifat ya, yaitu massa, volume, tekanan, temperatur. Kita akan menyelidiki menjadi pasangan 2-2. Jadi kalau mau menyelidiki pasangan itu 2-2. Massa dan volume, massa dan temperatur, dan seterusnya. Pertanyaannya ada berapa pasang yang bisa kita buat? Maka belajar matematika. Kalau ada 4 orang diminta berjabat tangan, ada berapa kali jabat tangan yang terjadi? Dulu pernah begitu ya? Dalam sebuah acara lebaran, suatu keluarga yang sebanyak 20 orang misalnya berada dalam satu ruangan dan saling berjabat tangan. Pertanyaannya, berapa jabat tangan yang terjadi dalam keluarga tersebut? Matematika kok kurang gawian menghitung jumlah jabat tangan. Kalau kita berpikirnya begitu, padahal sebenarnya nanti implementasinya di banyak faktor. Itu hanya untuk mengajak kita agar lebih mudah, karena bisa dipraktekkan, jabat tangan kan bisa dipraktekkan, bisa langsung dihitung untuk membuktikan bahwa hitungannya sama dengan kejadiannya. Gitu ya. Matematika itu menjadi salah ketika tidak sama dengan kejadiannya. Nah, kalau ada 4 orang diminta berjabat tangan, ada berapa jabat tangan yang terjadi? 6. 6, betul. Ada 6. Maka kita sudah berbicara tentang kombinasi. Nah, pasangannya apa saja? Kan kalau di matematika menjadi pasangan berurut. Ini koma ini koma ini koma ini gitu ya. Sebanyak 6, maka akan ada MV, MT, MP, PT, dan seterusnya. Ada 6. Nah, nanti bisa dipasang dibuat di sini sebanyak 6. Nah, dari 6 itu kita tidak perlu menyelidiki ke 6-6-nya. Kita cukup menyelidiki 5. Itu sudah mewakili. Jadi cukup menyelidiki 5, maka nanti kita bisa dapatkan hubungan antar sifat tersebut yang akan kita lakukan di minggu depan. Ada PV, PT, itu adalah 5 dari 6 pasangan. Nah, maka ketika kita menyelidiki, nanti akan muncul istilah variabel. Nah, nanti akan muncul istilah variabel. Ini belum sampai menjawab pertanyaan Mbak Roja. Nanti kalau ternyata tidak muncul, nanti bisa ditanyakan kembali ya Mbak Roja. Mungkin saya pengennya pas sesuai dengan poinnya gitu ya, supaya lebih mengena. Maka akan ada yang namanya variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Barangkali ada yang bisa menjelaskan, dan mungkin kebetulan mendapat mata kuliah penelitian pendidikan, metode penelitian, apa itu variabel bebas? Silakan. Jawab Pak. Ya, silakan. Kalau variabel bebas itu variabel yang diubah-ubah. Kemudian terikat itu variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Perubahannya dipengaruhi oleh variabel bebas. Sedangkan variabel kontrol, variabel yang dibuat tetap selama perlakuan, Pak. Oke, terima kasih. Bagus sekali. Tapi mungkin ada yang punya alternatif lain? Cara menjelaskan dengan cara yang berbeda? Variabel bebas itu apa? Mungkin ada yang punya pendapat berbeda, saya berikan kesempatan. Tidak harus sama ya,
pendapatnya? Oke, tadi sudah cukup bagus mewakili definisi yang tepat ya. Jadi variabel bebas adalah variabel yang bisa dengan bebas kita ubah-ubah nilainya, dan memang harus kita ubah-ubah nilainya ya. Kalau tidak kita ubah, namanya bukan variabel bebas. Jadi kita yang mengubah, berarti kita yang menentukan. Maka sebelum penelitian kita harus tetapkan dulu mau berapa saja. Oh, saya mau volumenya sekian, lalu sekian, lalu sekian, lalu sekian. Maka volume adalah variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang nilainya kita tentukan seterserah kita, maka disebut bebas. Dan menentukannya harus sebelum dilakukan. Jadi dalam perencanaan. Nah, kalau kita lihat di sini, di lembar kerja yang ada di sini, nanti bisa dilihat yang variabel bebas itu yang mana. Nah, nanti kan bisa kelihatan. Yang variabel bebas itu yang mana. Nah, coba lihat di sini. Mana yang variabel bebas? Maaf Pak, itu blur Pak. Blur ya? Dibuat kan Mbak? Dibuat istilahnya, dipin video saya bisa? Atau mungkin saya besarkan ya? Mungkin dengan dibesarkan. Bentar. Oke, sudah lebih jelas sekarang? Baca di bagian petunjuk ini biar lebih jelas. Variabel bebasnya apa? Kalau di saya masih tulisannya masih agak blur, Pak. Oh, tulisannya masih agak blur. Ya udah, tak perbesar lagi, ntar. Nah, tak perbesar. Oke, kebesaran. Sudah lebih jelas? Jelas Pak. Ya. Coba dilihat dari petunjuk itu variabel bebasnya apa? Apa yang diubah-ubah oleh kita? Variabelnya cuma 4 kan? PVTM. Berarti pilih satu di antara 4 itu. Apa yang diubah-ubah? Apa Mas Miftahur mungkin mau jawab? Maaf Pak, ini koneksi saya buruk jadi gambarnya jadi kecil. Oh, gambarnya jadi kecil. Lihatnya pakai apa? HP ya? Laptop Pak, tapi low connection-nya. Oh, ya. Yang lainnya, coba ya, yang sudah melihat di petunjuk. Variabel bebasnya apa? Partikel Pak. Ya, partikel, Pak. Belum ketemu ya. Yang nilainya berubah-ubah, yang nilai Lebar, jumlah Pak. partikel. apa Mas Kahar tadi? Lebar. Lebar. Nah, lebar itu berpengaruh pada apa? Ada volume. Ini apa? Berarti volume. Jadi variabel bebasnya adalah volume. Dengan lebarnya diubah-ubah, otomatis volumenya berubah. Benar kan? Karena volume adalah panjang kali lebar kali tinggi. Kalau panjang dan tingginya sama, lebarnya diubah, otomatis volumenya berubah. Betul? Betul. Nah, yang kita ubah di sini adalah volume karena kita sudah tetapkan lebarnya 7, lebarnya 9, lebarnya 11. Jadi ini ditetapkan dulu sebelum penelitian. Nilai-nilainya harus ditentukan dulu. Menentukan nilainya harus mendasarkan penelitian pendahuluan atau mendasarkan hasil penelitian-penelitian terdahulu. Tidak boleh mengarang bebas. Bisa dengan uji pendahuluan. Uji pendahuluan berarti kita praktek dulu. Gurunya kalau mau menetapkan angka ini harus praktek dulu. Bahkan itu namanya uji pendahuluan. Kalau enggak praktek dulu langsung menetapkan di sini ternyata enggak bisa dilakukan. Nah, gurunya kan malu di depan muridnya. Menetapkan angka ternyata dipraktekkan enggak bisa gitu ya. Maka ini harus
tetapkan dulu mendasarkan pada sebuah uji pendahuluan. Kalau tidak bisa uji pendahuluan berarti lewat penelitian-penelitian terdahulu. Gitu. Oke, variabel terikatnya apa? Perubahan lebar ini akan menyebabkan perubahan apa yang akan dicatat? Kanan Ya, itu muncul di mana? Di nomor berapa? nomor 8. Nomor 8, betul. Catat tekanan terukur. Berarti tekanan adalah variabel terikat karena nilainya bergantung pada volume. Maka namanya variabel terikat. Sedangkan variabel kontrolnya apa? Temperatur. Temperatur. Temperatur dan Dan jumlah partikel. jumlah partikel. Betul. Jumlah partikel itu adalah untuk variabel lain variabel pengganti massa. Ya. Kenapa? Karena kalau satu partikel massanya 1 gram, maka 500 partikel adalah 500 gram. Jadi jumlah partikel itu adalah pengganti massa. Jadi massa bisa digantikan jumlah partikel. Jelas ya? Jadi mengapa tidak pakai massa? Karena kalau pakai massa lebih sulit, ya kan? Nimbang gas kan lebih sulit. Nah, kalau ini kan nanti bisa lebih terlihat berapa butirnya kita masukkan kan lebih terlihat. Nah. Oke, berarti kalian sudah cukup memahami apa variabel. Dari ketiga variabel itu, mana yang paling sulit untuk dilakukan? Di antara tiga ini yang paling sulit yang mana? Mungkin kontrol, Pak. Jawabnya kontrol, betul. Karena kontrol itu artinya kita harus jaga dari awal sampai akhir harus selalu sama. Kalau tiba-tiba naik harus diturunkan. Kalau tiba-tiba turun harus dinaikkan gitu ya. Nah, jadi jawabnya yang benar paling sulit adalah kontrol. Karena kata kontrol berarti kita harus mengontrol. Kalau bebas kita biarkan saja gitu ya. Kita biarkan saja. Nah, sebenarnya variabel kontrol itu adalah variabel bebas yang nilainya ditetapkan. Berarti dulu kita belajar matematika kan, dan belajar diferensial. Nah, Y sama dengan AX plus B, lalu kita munculkan DY DX. Y sama dengan AX plus BY, Y sama dengan AX plus BY, lalu kita tentukan DY, DZ sama dengan Z sama dengan AX plus BY, lalu kita tetapkan DZ DX. Masih ingat, Markim? Z sama dengan AX plus BY. DZ per DX. Berarti variabel bebasnya apa, variabel terikatnya apa, variabel kontrolnya apa? Nah, ternyata ketika belajar matematika kimia modern, mengimplementasikan dalam sains ternyata bingung gitu ya. Ternyata tidak semudah itu ya. Itu terjadi kenapa? Karena yang namanya dulu belajar itu sektoral. Belajar matematika ya untuk matematika, belajar kimia ya untuk kimia. Nah, padahal zaman sekarang adalah era keterpaduan. Jadi belajar apapun harus terintegrasi dengan yang lain. Ya. Maka kita harus bisa memahami bagaimana penulisan dalam matematika. Jadi kalau Z sama dengan AX plus BY, lalu kita nyatakan DZ DX, berarti yang konstan apa? DZ DX, yang konstan apa? Biasanya kan ada kurung kotaknya, lalu kita nulis huruf di luar kurung kotak, itu apa? Variabel kontrol ya. Iya, apa variabel kontrolnya berarti? Y. Y, Pak. Adalah Y. Jadi kalau kita nulis DZ DX, maka di luar kurung kotak kita tuliskan Y. Maka Y adalah variabel kontrol. Sedangkan variabel bebasnya yang mana? X atau Z? Yang Z. Yang X. Yang X apa yang Z? Kan hanya ada tinggal dua ya. Kalau tidak Z ya X, Pak. Z. Variabel bebasnya adalah
Yang diubah-ubah itu X-nya atau Y-nya nilainya? X-nya. X-nya. Nilai Z dipengaruhi oleh Dan Y. nilai X dan Y. Jadi kalau begitu variabel terikatnya adalah Z. Z. Bebasnya adalah X. kontrolnya adalah. Y. Y. Nah, kembali ke percobaan ini. Berarti kalau kita mencari regresinya nanti, berarti D apa per D apa? Variabel tadi ya kan DZ, DX, C gitu ya. Nah, sekarang kalau ini berarti D. D apa? Terikatnya apa? Kanan. Tekanan. D apa? DP Per per D. Y. Per D. DV Kurung kotak. Nah, terus di luarnya apa? N. T, Pak. T, koma, selain T? N. N, betul. Jadi jawabnya adalah DPDV, DP per DV, kurung kotak, di luarnya ada T, N. Artinya apa? Kita menyelidiki perubahan tekanan terhadap volume. Jangan sampai keliru. Tekanan terhadap volume, ya. Ketika temperatur tetap dan banyak partikel tetap. Nah, itu kalau dikalimatkan. Kalau ditulis di matematika, nulisnya dP per dV kurung kotak, di luarnya adalah T, N. Dibaca perubahan tekanan setiap perubahan volume pada temperatur dan banyak partikel yang tetap. Nah, jadi matematika itu tujuannya untuk menyederhanakan penulisan, tapi pembacaannya harusnya sama. Membacanya jangan dP per dV kurung kotak T, N, tapi bacanya adalah perubahan tekanan tiap perubahan volume. Jadi D itu dibaca perubahan tekanan, per itu dibagi tiap, dibaca tiap, jadi D itu dibaca perubahan, P dibaca tekanan, per dibaca tiap. Nah, tadi bunyinya adalah perubahan tekanan tiap perubahan volume pada temperatur tetap dan banyak partikel yang tetap. Nah, itu supaya apa? Supaya kita merasakan matematika itu sebagai sebuah pemahaman, bukan sebagai rumus. Bisa dipahami ya? Oke. Itu tadi tentang variabel. Nah, mengapa variabel kontrol sangat penting? Karena variabel kontrol yang tidak dikontrol hasilnya tidak bisa digunakan. Jadi kalau variabel kontrolnya tidak dikontrol, maka hasilnya tidak bisa digunakan. Mengapa? Karena hasil perubahan itu menjadi tidak jelas karena apa? Apakah betul karena variabel bebas atau karena faktor lain menjadi tidak jelas? Maka di sini sangat penting. Pak, saya mau melakukan percobaan pada kondisi isotermal, Pak. Kondisi isotermal berarti variabel kontrolnya apa? Iso itu tetap, termal itu temperatur. Berarti selama percobaan temperaturnya dibuat tetap. Oh, variabel kontrolnya temperatur, Pak. Ya. Terus pertanyaan berikutnya, bagaimana saudara menjaga supaya temperatur percobaan itu tetap selama percobaan? Ya dibiarkan di udara terbuka, Pak. Itu namanya variabel bebas, karena dibiarkan, ya kan? Berarti harus mengatakan, Pak, agar temperaturnya tetap, saya akan siapkan pemanas dan pendingin. Loh, kok ada dua? Iya, Pak, karena temperatur bisa naik, bisa turun. Ketika temperaturnya naik, maka saya dinginkan. Kalau temperaturnya turun, maka saya naikkan supaya nilainya selalu tetap. Nah, itu baru benar, 100. Anda sudah melakukan usaha yang baik untuk menjaga variabel kontrol. Nah, terus bagaimana Anda tahu bahwa temperaturnya sudah selalu sama? Jawabnya saya pasang termometer, Pak. Nah, jadi dokter itu kalau ada pasien sakit kan dipasang termometer.
Kan dia menjaga supaya temperatur badannya itu tetap ketika terlalu panas, kemudian dikompres, dikasih penurun panas. Berarti dia mengontrol variabel temperatur. Jelas? Nah, kalau pasiennya panas dibiarkan, betul enggak? Itu namanya mengontrol variabel temperatur. Ya tidak. Ada Pak Dokter pasiennya panasnya jadi 39-40 dibiarkan. Berarti ya variabel kontrolnya di situ enggak dijaga kesimpulannya gitu. Jelas ya? Itulah mengapa tadi dijawab bahwa yang paling penting adalah variabel, yang paling sulit adalah variabel kontrol. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah variabel ekstrinsik dan variabel intrinsik. Ya. Apa itu variabel ekstrinsik? Ini sudah tertulis definisinya. Variabel ekstrinsik adalah variabel yang nilainya bergantung pada banyak partikel. Artinya apa? Makin banyak nilainya makin besar. Kan tadi ada P, V, M, dan T. Pertanyaannya, kalau partikelnya makin banyak, apakah volumenya akan meningkat? Ya atau tidak? Iya, Pak. Misalnya kita punya 12 butir 12 butir kelengkeng. Kalau kita punya 12 kelengkeng, masukkan pada dalam wadah, kemudian kita ambil lebih banyak. Kira-kira wadah yang sama masih muat atau butuh wadah yang lebih besar? Butuh wadah yang lebih besar. Iya, butuh wadah yang lebih besar ya. Berarti semakin banyak partikelnya, semakin banyak volumenya. Berarti kesimpulannya variabel volume itu ekstrinsik atau intrinsik. Bergantung banyaknya atau tidak bergantung banyaknya? Bergantung banyak. Bergantung. Ya, berarti kalau begitu volume adalah variabel ekstrinsik. Bagaimana dengan masanya? Apakah 12 mangga dan 24 mangga masanya sama? Beda. Beda, Pak. Berarti massa variabel ekstrinsik atau intrinsik? Ekstrinsik. Ekstrinsik, betul. Berikutnya, kalau kita punya air mendidih di panci, nah, kalau kita ukur temperaturnya sepanci dengan segelas itu sama-sama air mendidih, temperaturnya sama atau beda? Sama. Nah, berarti temperatur variabel intrinsik apa ekstrinsik? Intrinsik. Ya, satu, tekanan. 10 molekul dimasukkan dalam ruang dengan 5 molekul dalam ruang, tekanannya sama atau beda? Beda. Tadi sudah dipraktekkan kan, ternyata ketambahi 1 partikel, tekanannya meningkat gitu ya. Berarti kesimpulannya tekanan adalah variabel ekstrinsik. Berarti ada 3 variabel ekstrinsik dan ada 1 variabel intrinsik. Jelas ya? Pertanyaannya, dalam sebuah penelitian, mana yang lebih disukai, variabel ekstrinsik atau intrinsik? Saya yakin pasti jawabannya sifatnya adalah menebak, karena belum tahu kan. Nah, kalau kalian menebak, saya berikan kebebasan menebak, memilih yang mana? Kalau dari saya intrinsik, Pak. Intrinsik, sebabnya apa, Mbak? Karena misal ada ya nilainya tidak bergantung pada banyaknya partikel gitu, Pak. Misal ekstrinsik kan nanti nilainya keuntungannya, kalau memilih itu keuntungannya apa? Kan kalau kita milih pasti berdasarkan keuntungan ya. Keuntungan yang kita dapatkan apa? belum ada bayangan sih. Belum ada bayangan. Oke, gini misalnya. Misalnya Mbak Rena itu pembimbingnya saya, skripsinya. Terus tak tanya, variabel bebasnya apa? Variabelnya ini, Pak. Itu ekstrinsik atau intrinsik? Ekstrinsik, Pak, misalnya. Oke. Terus sudah melakukan pengambilan data, sudah, Pak. Berapa sampel yang diambil? Saya kemarin mengambil sampel sebanyak 50. Dan bagaimana? Terbukti tidak? Terbukti, Pak. Oke, bagus. Berarti dengan 50 sampel itu terbukti. Pertanyaannya, kalau sampelnya ditingkatkan 2 kali lipat, terbukti tidak? Ya, belum tentu, Pak. Belum. Kan variabel ekstrinsik. Ya kan? Belum tentu. Ya, besok akan saya uji lagi, Pak. Uji lagi kan? Coba. Nanti ngambil data lagi kan?
Sudah Pak, sudah. Bagaimana terbukti? Terbukti. Sekarang saya masih ragu Mbak. Bagaimana kalau 4 kali lipat Mbak? Kan masih tetap tidak berani bilang terbukti kan? Karena variabel ekstrinsik. Jadi kesimpulannya itu akan membuka peluang orang mempertanyakan ukuran sampel. Kalau kita menggunakan variabel ekstrinsik. Beda lagi kalau misalnya intrinsik. Mbak sudah melakukan penelitian, sudah. Sampelnya berapa? 50 Mbak. Hasilnya bagaimana ini? Nah kalau itu misalnya sampelnya dikalikan lipat, 2 kali lipat bagaimana? Ya pasti sama Pak. Ngeyel Mbak Rena, ngeyel. Pasti sama. Lu kok pasti sama? Kan variabelnya intrinsik, kan tidak bergantung pada banyaknya. Jadi saya tidak perlu melakukan pengambilan data lagi. Betul tidak? Ya. Nah, berarti mana yang menguntungkan? Intrinsik. Betul. Jadi kalau melakukan penelitian, usahakan sebanyak mungkin variabelnya adalah intrinsik. Lah Pak, ini kan sudah terlanjur variabelnya ada 4, yang 1 intrinsik, yang 3 ekstrinsik. Apakah bisa kita mengubah ekstrinsik jadi intrinsik? Jawabnya bisa. Nah, sekarang pertanyaannya. Di rumah Ibu masak opor. Mbak Rena, sini cicipi opornya. Sudah asin apa belum? Ngambil sendok kecil kan? Pas Bu. Pas, rasanya pas, enggak terlalu asin, enggak terlalu tawar. Itu kan tadi baru ngicipi 1 sendok. Kalau coba ngicipinya satu mangkok, mungkin barangkali beda asinnya. Mbak Rina akan mengicipi 1 mangkok atau tetap mengatakan bahwa akan sama hasilnya, Bu? Kira-kira. Akan sama, Pak. Akan sama, betul kan? Nah, tingkat keasinan itu dalam bahasa kimia namanya konsentrasi. Sudah tahu kan konsentrasi? Konsentrasi tahu? Iya, Pak. Keasinan suatu makanan itu bergantung pada perbandingan garam dan air. Garam sebagai pelarut, air sebagai terlarut. Berarti ketika kita berbicara keasinan, sebenarnya kita berbicara konsentrasi. Banyaknya garam berarti massa garam, betul? Betul. Banyaknya air berarti volume air. Berarti membandingkan massa dan volume menghasilkan besaran intrinsik. Padahal massa tadi adalah ekstrinsik, volume adalah ekstrinsik, betul? Nah, kalau begitu bisa enggak kita mengurangi besaran ekstrinsik? Bisa. Massa dan volume jadikan satu, menjadi massa per volume. Kita dapatkan massa jenis. Massa jenis besaran intrinsik. Kalau ditanya massa jenis air 1 gelas dan massa jenis air 1 ember sama atau tidak? Sama. Pasti sama. Nah, sekarang variabel intrinsiknya bertambah, variabel ekstrinsiknya berkurang 2, ya. Ekstrinsiknya berkurang 2, intrinsiknya bertambah 1. Maka totalnya bukan lagi 4 variabel, maka menjadi 3 variabel. Di mana 2 intrinsik, 1 ekstrinsik. Maka penelitian menjadi lebih mudah. Semakin sedikit variabel, semakin mudah. Karena yang diselidiki menjadi lebih sedikit. Nah, itu tekniknya di dalam penelitian. Tidak hanya di kimia fisika, di penelitian pendidikan juga berlaku sama. Oke, kita lanjutkan. Nanti kalian akan melakukan ini percobaan. Nanti muncul hipotesis. Oke, tadi pertanyaannya Mbak Rina tadi apa Mbak Rojaah? Lalu gimana Mbak Rojaah tadi pertanyaannya? Tadi Pak, kalau partikel gas itu jaraknya berjauhan, jarak antara satu partikel dengan yang lain itu apa Pak? Diisi apa? Berisi apa? Berisi apa? Oke. Sudah baca bukunya Mbak Rojaah? Buku yang saya bagikan? Oh, belum. Kalau baca buku itu sudah terjawab mestinya, ya. Mestinya. Mari kita lihat bukunya. Saya bukakan bukunya dulu. Bentar, saya minimize dulu. Saya akan buka bukunya di mana?
Saya buka dari grup aja. Ya, nah, sabar sedikit. Mencari bukunya juga kadang-kadang tidak secepat di media, di mana ya? Bisa bantu Mbak di grup Telegram bukunya, biar saya lebih cepat mendapatkannya. Sedang tidak membuka Chrome di laptop, Pak. Oh, di HP juga ada apa? Di app di HP. Sudah cukup tenggelam ini bukunya. Apakah yang sifat empiris chapter 1 itu, Pak? Yang tulisan saya, ya, yang kan ada 2 buku. Nah, ini ya betul, sifat empiris. Yang satu tulisannya yang menulis Mr. Castellan, yang ini saya yang menulis. Ntar, tak. Zoom-nya tak. Karena dulu. Oke. Sudah lihat ya? Di belakang saya ada bukunya tadi, yaitu tentang termodinamika kimia. Sekarang kita coba untuk perbesar di sini. Nah, sifat empiris ini di sini kita mempelajari volume itu sebenarnya apa sih? Nah, di sini ada volume itu apa, biar kita mulai dari bahkan dari pengertian gas dulu. Jadi gas itu sebenarnya apa sih? Jadi istilah gas itu pertama kali dimunculkan oleh Helmont ya. Tapi mungkin ada beberapa versi yang mengatakan yang berbeda. Jadi sebelum ini gas itu dianggap tidak ada. Tidak ada, seperti artinya ya nggak ada. Orang tidak percaya bahwa ada gas di